Shalom, Jemaat Tuhan yang terkasih. Hari ini kita datang dari berbagai latar belakang yang berbeda. Kita memiliki perbedaan suku, kelas sosial, tingkat ekonomi, pendidikan, hingga lingkaran pertemanan. Namun di hadapan Allah, tidak ada sekat yang memisahkan kita. Firman Tuhan mengingatkan kita bahwa di dalam Kristus tidak ada lagi sekat-sekat eksklusif yang membatasi kasih. Kita dipanggil bukan untuk hidup dalam kelompok-kelompok yang seragam dan tertutup, melainkan untuk membangun persekutuan yang heterogen, terbuka, dan saling merangkul dalam ketulusan. Mari kita tinggalkan kenyamanan kelompok kita sendiri dan mari kita belajar menerima sesama tanpa syarat. Untuk itu, marilah sambil berdiri dan menyembah Tuhan, kita menyanyi PKJ 13 ayat 1 dan 2. Saudara-saudaraku, mari kita arahkan hati kita dan kita kuduskan ibadah pada sore ini. Pertolongan kita ialah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan Roh Kudus, menyertai Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Dan menyertaimu juga. Jemaat Tuhan, silakan duduk. Shalom. Kekasih-kekasih Tuhan, marilah kita mengarahkan hati kita. Kita mendengar nats pembimbing yang membimbing kita. Di dalam ibadah sore ini terambil dari Injil Markus 12 ayat yang ke-30 dan 31. Firman Tuhan bersabda demikian. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum itu. Demikian firman Tuhan.
pengakuan dosa. Jemaat Tuhan yang terkasih, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mengaku dosa kita kepadanya. Kita masuk dalam saat teduh. Kita berdoa. Bapa yang baik, di hadapan hadirat-Mu Tuhan, kami datang dan kami bersyukur atas napas kehidupan yang Tuhan berikan bagi kami. Di sore yang indah ini ya Bapa, kami telah ada di dalam tempat-Mu yang kudus Tuhan. Untuk itu Tuhan sebelumnya Bapa, kami minta di dalam nama Yesus, Tuhan ampuni setiap dosa dan pelanggaran kami. Baik pun sadar dan tidak sadar, kami menyakiti hati suami, menyakiti hati istri, menyakiti hati anak-anak, bahkan teristimewa menyakiti hati manis-Mu. Untuk itu Bapa, di hadapan hadirat-Mu, kami mohon, kasihani kami, ampuni kami, dan layakanlah kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami memohon kepada Bapa di surga. Amin. Saudara-saudaraku, dengarkanlah olehmu berita anugerah Allah. Sebagai hamba Yesus Kristus, saya menyampaikan berita pengampunan dosa kepada setiap orang yang telah mengaku dosanya dengan tulus dan ikhlas di hadapan Allah. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Let
Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita bermazmur berdasarkan Mazmur 112 ayat 1 sampai ayat 10. Saya undang kita bangkit berdiri. Kita akan membacakannya secara berbalas-balasan. Bahagia orang benar, haleluya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan. Anak cucunya akan perkasa di bumi. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya. Di dalam gelap terbit terang bagi orang-orang benar. Mujur orang yang menaruh belas kasihan dan yang memberi pinjaman. Sebab ia takkan goyah untuk selama-lamanya. Ia tidak takut kepada kabar celaka. Hatinya tetap teguh, ia tidak takut. Ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin. Orang fasik melihatnya lalu sakit hati. Silahkan duduk. Kita akan mendengarkan solois dari kekasih kita, Pak Joyce Tadu Bale Lai. Sabdamu selalu mengajari agar kami selalu mengasihi, juga kami selalu mengampuni sesama manusia. Firman-Mu berikan kekuatan, kedamaian serta ketenangan yang tiada bisa dunia berikan di dalam hidup ini. Oh, selalu terasa kebenaran sabda, semakin terasa kekuatan firman. Tiada yang sanggup menandingi kuasa-Mu, karena Engkaulah Alfa Omega, yang awal dan yang akhir. Hanya Kau Tuhan, Kau yang awal dan yang akhir. Hanya Kau Yesus, selalu mengasihi, selalu mengampuni. Selalu mengasihi dan selalu mengampuni, juga
berbelas kasih pada sesama manusia, berbelas kasih pada dan berbelas kasih pada sesama manusia. Selalu terasa kebenaran sabdamu, semakin terasa kekuatan firman-Mu. Tiada yang sanggup menandingi kuasa-Mu, karena Engkaulah Alfa Omega, yang awal dan yang akhir. Hanya Kau Tuhan, Kau yang awal dan yang akhir. Hanya Kau Yesus, selalu mengasihi, selalu mengampuni. Oh, selalu mengasihi dan selalu mengampuni. Juga berbelas kasih pada sesama manusia, berbelas kasih pada berbelas kasih pada sesama manusia, berbelas kasih pada sesama manusia. Bapak dan Ibu jemaat Tuhan, siapkan hatimu sungguh-sungguh. Tuhan rindu bicara pada kita lewat firman-Nya. Jemaat Tuhan yang terkasih, kita akan masuk dalam jam pemberitaan firman. Dan firman Tuhan pada kebaktian saat ini terpilih dari Injil Lukas 10 ayat 25 hingga ayat yang ke-37. Mari kita berdoa sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Terpujilah nama-Mu, Bapa yang baik. Bapa yang senantiasa memelihara, menyertai kehidupan kami sampai dengan saat ini. Kami mengucap syukur kepada-Mu Tuhan, untuk kasih setia-Mu yang selalu baru dalam hidup kami. Tuhan, perkenankan kami ada di rumah-Mu untuk kami memuji dan menyembah Dikau. Karena itu Bapa, saatnya kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Mari Bapa, kami mohon urapi dan kuduskan kami. Mampukan kami mengerti firman-Mu, agar kami boleh melakukan firman-Mu dalam hidup kami tiap-tiap hari. Berkati Mama Pendeta yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu bagi kami. Tuhan urapi, Tuhan kuduskan, agar biarlah apa yang disampaikannya boleh membawa berkat bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Untuk menghormati firman Tuhan, jemaat Tuhan dipersilahkan berdiri. Lukas 10 ayat 25 hingga ayat yang ke-30, 37, orang Samaria yang murah hati. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?"
Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini, menurut pendapatmu, adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudaraku, berbahagialah setiap orang yang senantiasa mendengarkan firman Allah dan mau memelihara serta menghidupkan firman itu di seluruh langkah-langkah hidupnya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat disilahkan duduk. Baik, saya menyapa Bapak dan Ibu sekalian dengan sapaan cinta, Shalom. Apa kabar? Ada sukacita yang besar? Amin. Kekasih Tuhan, Tuhan mempertemukan kita, memperjumpakan kita di sore hari ini dengan suatu kekuatan yang bersumber dari Tuhan, dan di balik ruang-ruang kehidupan kita, Tuhan Yesus rindu sekali untuk mengisi ruang-ruang kosong lewat firman-Nya. Karena itu pada petang hari ini, mari bersama kita refleksikan firman Tuhan. Kita akan renungkan firman Tuhan di bawah sebuah terang tema, gereja yang hadir, menemani dan merawat. Kita boleh ucap sama-sama tema ini 3, 2, 1.
gereja yang hadir, merawat, menemani, dan merawat. Saudara-saudara yang terkasih, di tengah-tengah dunia yang luka, seberapa banyak orang yang mengalami luka batin, luka psikisnya, dan seberapa banyak orang yang sementara menderita. Apa yang kita lakukan di tengah-tengah dunia yang luka? Kita punya banyak sekali sanak saudara. Bahkan mungkin di medsos kita punya ribuan sahabat. Tapi pertanyaan refleksi bagi kita, saat kita ada di titik terendah, saat kita mengalami pergumulan, saat kita mengalami luka, berapa banyak yang benar-benar tulus hadir menemani hidup kita? Kita punya ribuan sahabat di medsos. Bahkan mungkin kita punya keluarga besar. Tapi saat saudara dan saya ada di titik terendah, hanya sedikit orang yang benar-benar tulus hadir untuk menemani kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya mengajak kita semua kita melihat narasi Alkitab yang baru kita baca sore hari ini. Ini cerita tidak lagi asing. Sekali lagi tidak lagi asing bagi kita. Cerita tentang orang Samaria yang baik hati itu sudah berulang-ulang dikhotbahkan. Mungkin Bapak dan Ibu saya dan kita semua juga sudah berkali-kali membacakannya. Pertanyaan refleksi bagi kita, siapakah sesamaku manusia? Kalau kita baca baik-baik teks Alkitab, orang Farisi datang kepada Yesus lalu bertanya. Orang Farisi tahu jawabannya. Apa yang harus dia buat? Apa yang harus dia kerjakan? Firman itu tidak salah satu kata pun. Jawaban itu benar dan tepat. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Itu hukum yang pertama dan utama. Dan hukum yang kedua, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ada pertanyaan jebakan. Siapakah sesamaku itu? Yesus ingin mengajarkan dia. Ada satu orang yang dirampok. Ia tidak hanya dirampok, tapi ia juga dipukul, dihajar habis-habisan. Siapakah yang mau hadir dalam kesukaran dan kesulitannya? Dua pergumulan. Dia dirampok, tapi juga dilukai fisiknya. Siapa yang mau tolong dia? Narasi Alkitab mengatakan ada imam. Orang yang setiap hari mendengar firman.
Mungkin juga ia padat dengan tanggung jawab panggilan pelayanannya. Tapi apakah ia hadir menemani dan merawat? Yang terluka, Alkitab katakan, para imam dia lewat lalu pergi. Di manakah kepekaan hatinya untuk melihat sesama yang menderita? Bukankah para imam tahu benar perintah Tuhan, kasihilah Tuhan Allahmu, tapi juga kasihi sesamamu? Datanglah orang yang kedua, orang Lewi. Apakah ia berhenti sejenak untuk melihat sesama yang menderita? Mungkin ia juga punya kegiatan yang cukup padat, punya pekerjaan sementara menanti di depannya. Terbentang banyak sekali tanggung jawab yang harus diselesaikan. Apakah dia berhenti sejenak dari hiruk pikuknya, melihat sesama yang menderita dan harus ditolong? Oh no, dia tidak punya waktu. Dia pergi dan berlalu. Tapi ada seorang Samaria yang dipandang itu adalah musuh. Orang Samaria sonde boleh bakawan, berteman pun tidak bisa. Tapi justru dia yang dipandang musuh, yang punya hati, yang punya rasa. Dia yang dipandang musuh itu yang punya rasa empati. Saya percaya bahwa orang Samaria itu, dia juga pasti punya tanggung jawab, padat juga. Pasti ada pekerjaan yang harus ia kerjakan. Dia berhenti sejenak. Dia tidak hanya berhenti, rasa empatinya dia merawat lukanya. Saudara, tolong orang yang sementara dirampok itu punya konsekuen loh. Mungkin saja kita punya niat untuk menolongnya, tapi kalau perampok itu masih ada di sekitar, kita bisa jadi korban. Orang Samaria ini, dia tidak hanya melihat dengan matanya, tapi dia melihat dengan mata hatinya. Dia hanya tidak lihat dengan mata, tapi dia lihat pakai hati. Kesukaran, penderitaan orang yang dirampok, ia rasa bahwa itu adalah bagian dari pergumulan hidupnya. Yang menarik di sini, ia tidak hanya berhenti untuk merawat. Selesai ia merawat, ia bawa ke penginapan. Tapi ia juga menitipkan uang sebanyak 2 sen. Dia merawat, dia menemani, dia hadir dalam penderitaan sesamanya. Tapi juga dari dompetnya dia rela untuk memberi. Tidak dikatakan di situ bahwa orang Samaria ini punya uang, punya harta. Tapi yang kita belajar, ia tidak hanya hadir untuk menolong, tapi dia juga memberi biaya. Banyak kali saudara, di gudang kita, di lumbung kita banyak makanan, tapi kita kikir menolong sesama.
Ketong peliti untuk menolong sesama, melihat sesama. Mungkin juga Tuhan memberikan kita banyak berkat. Tapi orang Kupang bilang, ketong terima begini, setelah ketong peri terima, ketong genggam erat. Kikir minta ampun, tapi di sini tidak. Saudara-saudara, ketika kita menerima berkat Tuhan, kita terima dengan dua tangan. Lalu kita genggam erat. Saudara dan saya yakin dan percaya, semakin kita erat menggenggamnya, dia akan hilang tanpa kemana kita tidak tahu. Pertanyaannya, apakah kehadiran kita memberi dampak bagi sesama? Apakah kehadiran kita memberi pengaruh di tengah dunia yang luka? Apakah kehadiran kita meringankan luka sesama kita atau semakin membebani lukanya? Papa, Mama dan saya mungkin tidak bisa hadir secara memberi secara finansial. Tapi setiap kata dan tutur kita sangat berpengaruh. Kata-kata yang memberi motivasi bisa saja menghadirkan semangat baru bagi mereka yang terluka. Tapi kadang kehadiran kita bisa membunuh, menghancurkan orang lain. Mungkin bukan dengan pedang tajam, tapi dengan kata-kata yang tidak menjaga rasanya, melukai batinnya. Seberapa besar kehadiran gereja bagi sebuah pemulihan? Seberapa besar kehadiran gereja bagi mereka yang telah tersisi jauh dari hadapan Tuhan, bawa pulang mereka ke pusat persekutuan dengan Tuhan? Ini siapa punya tugas? Tugas ini bukan hanya tugas seorang pelayan, pendeta, penatua, diaken, dan pengajar. Tapi tugas semua orang beriman. Hadir di tengah-tengah luka. Mungkin ketika kita memberi sapaan kepada seseorang, "Mama sayang, apa kabar?" Dan dia bilang kabar baik. Dia bilang kabar baik, tetapi raut wajah, sorot matanya tidak sebaik-baik yang dia bilang saya baik. Berapa banyak yang memiliki kepekaan? Saya jeda sedikit, kalau boleh ditolong, dibantu. Ya. Boleh memberi pertolongan pertama, Tuhan beri kuat dan sehat. Saya jeda sedikit ya. Boleh istirahat sebentar Bapak, tubuh kita memberikan sinyal. Tuhan sertai, boleh dipegang, dibantu. Ya baik, pertolongan pertama telah kita berikan, boleh fokus ke sini.
Kita boleh fokus kembali kepada pemberitaan firman Tuhan. Saya lanjut renungan firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, seberapa besar kehadiran kita memberi pengaruh. Mungkin di antara saudara dan saya, di antara keluarga kita, ada yang berpura-pura baik-baik saja, tapi mereka sementara mengalami luka batin. Mungkin juga keadaan rumah tangga mereka. Mereka menyimpan banyak sekali luka. Seberapa besar kehadiran kita mampu untuk meringankan luka mereka. Mungkin banyak juga di antara kita yang sementara bertarung dengan kondisi ekonomis mereka. Seberapa besar kehadiran kita memberi pengaruh spirit. Seberapa besar panggilan kita, panggilan gereja, untuk melihat sesama yang terluka, membawa mereka yang jauh dari pusat persekutuan dengan Tuhan. Kotong sonde hanya sekedar datang dan berkunjung. Tapi kotong mesti hadir dalam relung hati yang paling dalam. Seberapa banyak umat Tuhan yang pura-pura memberi senyuman di balik luka batin mereka. Kekuatan gereja tidak bisa dilihat dari besarnya dan megahnya gedung ini. Pengaruh gereja tidak bisa dilihat dari ramainya orang datang beribadah. Tapi juga pengaruh gereja tidak bisa diukur dengan finansial. Berapa banyak duit kita yang kita simpan di bank. Tapi gereja yang hadir di tengah-tengah luka, itu jauh lebih besar bagi mereka yang sementara ada di titik terendah. Orang yang mengalami luka tidak perlu banyak kata. Orang yang dalam keadaan hatinya menderita, batinnya terluka, tidak terlalu banyak. Dia tidak butuh terlalu banyak ceramah. Tapi dia butuh kehadiran yang tulus. Dia butuh kehadiran yang hadir dalam duka mereka. Mereka yang mengalami persoalan yang terlalu berat tidak butuh sekali lagi banyaknya kata-kata. Tapi dia mungkin butuh tepukan di pundaknya, dan itu lahir dari kemurnian hati. Pertanyaan ahli Taurat, siapakah sesamamu? Sebenarnya ini bukanlah sebuah pertanyaan yang lahir dari kemurnian. Jawaban iman ketika ia memberikan jawaban, kasihilah sesamamu manusia, itu hanya sejauh di bibir.
tapi hatinya jauh. Apa artinya saudara dan saya duduk berdekat-dekatan tapi hati kita berjauhan? Jauh lebih baik terasa jauh tetapi hati kita tulus, hati kita dekat. Apalah artinya sebuah persahabatan? Orang Kupang bilang besti terbaik, tetapi dia di belakang dia tusuk kita habis-habisan. Ada dong yang begitu. Dia menjadi sahabat dan besti ketika mungkin kita punya sesuatu. Orang Kupang bilang, apa artinya teman segudang? Tapi saat saya dan saudara susah, gudangnya kosong. 900 itu hilang, tapi hanya satu yang datang menemanimu. Jauh lebih baik punya satu sahabat, tetapi dia hadir dalam suka dukamu. Saudara-saudara yang kekasih, kata kunci dari pembacaan kita, bagaimana kehadiran gereja mampu untuk menemani dan merawat? Kata kuncinya, hadir dengan tulus. Hadir dengan sebuah ketulusan. Miliki belas kasihan. Punya rasa empati dan belas kasihan. Punya kepekaan. Banyak kali kita berharap orang lain harus mengerti kita. Tapi Kotong Sone pernah memberi ruang dan kesempatan untuk Kotong juga bisa mengerti orang lain. Kita menuntut untuk dihargai. Tapi Kotong Sone punya ruang dan waktu untuk menghargai orang lain. Kita minta berkat dari Tuhan, tapi setelah Kotong terima berkat, Kotong kancing mati itu berkat. Di gudang banyak, lemari sepenuh sesak, tapi Kotong sulit untuk kasih keluar, menolong sesama yang benar-benar butuh. Bahkan kadang pertolongan kita tidak tepat sasaran. Poa garam di laut, soneh ada guna. Tapi hadir bagi mereka yang susah. Akan membuat mereka benar-benar ada di hati sesama. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, gereja harus datang hadir dalam tindakan nyata. Ada perubahan. Perubahan itu harus dimulai dari diriku. Dimulai dari beta pun diri. Dimulai dari cara saya berpikir. Perubahan cara pandang. Perubahan bagaimana kita datang memberi pelayanan. Tapi juga perubahan sikap hati. Perubahan sikap hati harus dibuktikan dengan belas kasihan. Hadir dan mendekat. Tidak hanya jadi penonton dan melihat dari jauh. Tindakan kasih kita itu haruslah nyata. Bukan hanya sekedar teriakan. Nyata di dalam belas kasihan. Nyata dalam kepedulian. Nyata di dalam tindakan nyata. Karena itu saudara-saudara, sekiranya
Tuhan menolong kita hingga kehadiran kita sungguh-sungguh mampu untuk memberi pengaruh, mampu merawat luka dunia ini, luka sesama dengan kehadiran kita. Amin. Kita mendengarkan persembahan pujian secara berturut-turut. Paduan suara Getsemani dan vokal grup Kanisa.
Terima kasih atas persembahan doa pujian secara berturut-turut. Mari saya undang Bapak dan Ibu kita bangkit berdiri dan secara bersama-sama kita menyatakan pengakuan iman rasuli dan kita mengucapkannya bersama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Bapak Ibu boleh duduk kembali. Jemaat Tuhan yang terkasih, sebagai jawaban atas anugerah Allah yang kita terima dalam kehidupan kita, marilah kita memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Di
Jemaat Tuhan dipersilakan berdiri. Mari kita berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, yang ada di takhta ketinggiannya. Sore hari ini kami umat-umat-Mu sangat bersyukur karena kasih, pertolongan, dan berkat daripada Tuhan sendiri. Dalam ibadah saat ini Tuhan, kami anak-anak-Mu membawa persembahan kami, baik syukur, natsar, perpuluhan, dan persembahan lainnya Tuhan, ke rumah-Mu saat ini. Karena itu kami mohon Tuhan, memberkati persembahan yang ada ya Allah, sehingga menjadi alat untuk membantu pelebaran Injil-Mu di muka bumi ini. Memberkati pula hamba-hamba Tuhan yang mengelolanya, sehingga mereka mengelola sesuai dengan kehendak-Mu. Hanya kepada-Mu ya Tuhan kami datang dan berdoa. Amin. Jemaat Tuhan disilakan duduk. Mari Bapak, Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bawa isi hati kita dengan semua harapan pergumulan hidup di dalam syafaat kita berdoa. Dalam balutan cinta kasih-Mu ya Tuhan, kami boleh menikmati hari-hari hidup dengan berbagai cerita hidup kami. Sukar, sulit, kebahagiaan dan keberhasilan. Kami boleh ada, datang di hadapan-Mu menyatakan syukur bagi Tuhan. Terima kasih banyak atas lawatan firman-Mu yang mengajarkan kehadiran kami untuk menemani mereka yang terluka, merawat, bahkan juga hadir di tengah-tengah dunia yang luka ini. Kami telah berefleksi dari cerita tentang orang Samaria yang baik hati. Kami pulang refleksikan firman ini. Dan ada aksi-aksi nyata yang akan kami lakukan, baik secara pribadi, bahkan juga dalam kebersamaan persekutuan sebagai gereja-Mu. Terima kasih untuk wejangan-wejangan firman Tuhan. Tuhan meteraikan itu di hidup kami. Dan di dalam pertolongan-Mu yang kudus itu, kami dimampukan untuk melakukannya. Kami berserah diri bersama dengan para abdi-abdi-Mu, keempat orang pendeta di tempat ini, bersama Satuan Presbiter Penatua Diaken Pengajar, serta semua unit-unit pelayanan yang ada. Biarlah bersama kami bergandengan tangan, merawat dan menata pelayanan kami di Jemaat Maranatha Oebufu. Terima kasih banyak Tuhan. Kami juga datang dan memohon pertolongan Tuhan bagi segenap jemaat Tuhan
yang sementara ini bergumul dengan kehidupan mereka, keluarga, rumah tangga, keadaan ekonomis, bahkan mungkin juga kesehatan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Apapun pergumulan yang dihadapi, kami taruh di dalam tangan Tuhan. Kami juga bersyukur dengan anak-anak Tuhan yang mengalami hari ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan sejak 15 Juni sampai 21 Juni. 17 pasangan nikah yang mengalami hari ulang tahun pernikahan, hari-hari hidup mereka, keluarga mereka, rumah tangga mereka, masa depan mereka, kami taruh di dalam tangan-Mu. Bersama 123 jemaat Tuhan yang mengalami hari ulang tahun kelahiran, kehidupan mereka, tumbuh kembang, masa depan di tahun yang baru ada di dalam perlindungan Tuhan. Langkah demi langkah Tuhan tuntun. Terima kasih pelayanan hari ini dapat berlanjut oleh karena kerjasama di antara semua presbiter, baik itu pemandu pujian, organis, bahkan juga litmuger yang menata dan mengatur semua pelayanan. Kami taruh di dalam tangan-Mu. Kami titipkan nasib nusa dan bangsa kami Indonesia yang kami cintai. Biarlah kami boleh dituntun oleh Tuhan melalui para pemimpin-pemimpin yang arif, yang takut Tuhan, yang berpihak kepada rakyat-rakyat kecil dan yang memperjuangkan hak-hak orang-orang kecil. Memberkati juga majelis sinode, bahkan juga semua majelis klasis, para pendeta, semua para pelaku pelayanan yang melayani di desa, di kota, di dusun terpencil. Biarlah kehadiran-kehadiran kami memberi pengaruh bagi pertumbuhan spiritual iman umat-Mu. Pada akhirnya semua akta iman kami, persembahan dan nazar keluarga, kami juga pertaruhkan ke dalam genggaman tangan-Mu. Ajar kami supaya kami senantiasa boleh menyatakan syukur bagi-Mu. Banyak hal yang kami pinta, tapi dengan kekuatan cinta kasih-Mu, Engkau tahu yang terbaik bagi kami, memberi apa yang pantas bagi kami untuk kami nikmati sesuai dengan apa yang menjadi kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Warta pelayanan. Shalom, salam damai sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Dalam rangka pertukaran pelayan teritori 3, Klasis Kota Kupang Timur, maka pelayan firman yang melayani ibadah hari ini adalah ibadah pertama Pendeta Emeritus Julius Nale dari Jemaat Bet-El Maulava, ibadah kedua Pendeta Judith Volabesi dari Jemaat Kaisarea, ibadah ketiga Pendeta Mari Dima Ideriwu dari Jemaat Bethesda Maulava, ibadah keempat, Pendeta Emeritus Tobia Manafeh. Pendeta Amelia Siokain memimpin ibadah di Jemaat Kaisarea pukul 6 pagi. Pendeta Flora Welfart Manafeh memimpin ibadah di Jemaat Bet-El Maulava pukul 8 pagi. Pendeta Vivi Siar Balo memimpin ibadah di Jemaat Gloria Kayu Putih pukul 8 pagi. Pendeta Yusuf Nakmova memimpin ibadah di Jemaat Tiberias TDM pukul 5 sore. Pendeta Emeritus Soleman Uliloni memimpin ibadah di Jemaat Lahairoi Tova pukul 5 sore. Pendeta Emeritus S.P. Niti memimpin ibadah di Jemaat Bethesda Maulava pukul 5 sore. Majelis jemaat yang melayani dalam ibadah Minggu 28 Juni adalah ibadah pertama, Rayon 7, 9, dan 25, ibadah kedua, Rayon 11, 17, dan 26, ibadah ketiga, Rayon 1, 12, dan 27, ibadah keempat, Rayon 2, 5, dan 24. Paduan suara vokal grup yang akan mengisi pujian pada Minggu 28 Juni adalah ibadah pertama, paduan suara Usinda dan vokal grup El Sora, ibadah kedua, paduan suara Oikonomia dan vokal grup Kaum Bapa Rayon 7,
Ibadah ketiga, paduan suara pemuda dan vokal grup Elevate. Ibadah keempat, paduan suara Narwastu dan vokal grup Kasih. Jemaat Maranatha Bebae Klasi Sabu Timur akan melaksanakan bazar dan lelang pujian pada hari Minggu 5 Juli dari ibadah pertama hingga keempat. UPP PAR memohon dukungan doa dari seluruh jemaat agar kegiatan Retreat PAR di Jemaat Immanuel Oe Punutilong pada tanggal 26 hingga 28 Juni dapat berjalan dengan lancar. Sehubungan dengan kegiatan ini, maka kami meniadakan kegiatan sekolah minggu di pos, kelas remaja senior, dan kelas taruna pada tanggal 28 Juni. Seluruh kegiatan rutin PAR aktif kembali pada Minggu 5 Juli. Pemuda Maranatha akan melaksanakan ibadah gabungan pada hari Kamis 25 Juni pukul 6.30 sore. Pengurus Pemuda Klasis Kota Kupang Timur menyampaikan terima kasih atas dukungan dari seluruh pendeta dan jemaat Maranatha Oe Bufu yang telah mensukseskan kegiatan donor darah, bazar murah, dan undian berhadiah. Pemuda Jemaat Kota Kupang mengundang pemuda Maranatha untuk berpartisipasi dalam kegiatan Lomba Kidung Rohani sesi 3. Pendaftaran dibuka hingga tanggal 30 Juni 2026. Pendeta Vivi Siarbalo akan melayani ibadah gabungan perempuan di gereja pada hari Selasa 23 Juni pukul 5 sore. Setelah ibadah, BPRB GSP berkolaborasi dengan pengurus perempuan akan menggelar sosialisasi tentang ancaman dan pencegahan HIV/AIDS bagi perempuan dan ibu rumah tangga serta pendampingan ODHA. Pendeta Amelia Siokain akan melayani ibadah kaum lansia di gereja pada hari Selasa 30 Juni pukul 4 sore. Compassion akan mengadakan kegiatan Kongres Remaja pada tanggal 24 hingga 26 Juni di Jemaat Ebenezer Naimuti. Untuk itu, mohon dukungan orang tua dan setiap peserta membawa perlengkapan yang ditetapkan panitia selama kegiatan berlangsung. 5 pasangan nikah telah mendaftar untuk masuk dalam pernikahan kudus. Saudara Jatmiko Gino Permadi dengan saudari Meisna Dwi Yanti Putri Rambu Anawonda di Rayon 27. Pemberkatan nikah pada hari Senin 22 Juni pukul 12 siang dipimpin oleh Pendeta Yusuf. Saudara Frankie Daniel Peirikas dengan saudari Foni Yuliani Nelsi Sanam di Rayon 20. Pengembalaan pada hari Selasa 23 Juni pukul 10 pagi dipimpin oleh Pendeta Vivi. Ibadah peminangan pada hari Rabu 24 Juni pukul 4 sore dipimpin oleh Pendeta Yusuf. Pemberkatan nikah pada hari Kamis 25 Juni pukul 3 sore. Saudara Aditya Rivaldi Faah dengan saudari Sania Lasmiana di Rayon 7. Penggembalaan pada hari Rabu 1 Juli pukul 10 pagi dipimpin oleh Pendeta Flora. Pemberkatan nikah pada hari Jumat 3 Juli pukul 1 siang. Diharapkan pasangan nikah dapat menghubungi pendeta guna pengaturan waktu sebelum masuk pada pemberkatan nikah. Saudara Mardianus Leba dengan saudari Febianti Mbolik di Rayon 9. Pemberkatan nikah pada hari Jumat 26 Juni pukul 10 pagi di Jemaat Niel Webobo, Klasis Kota Kupang. Saudara Jackson Alexander Sali dengan saudari Febriani Natalia Angela Nale di Rayon 3. Pemberkatan nikah pada hari Jumat 26 Juni pukul 2 siang di Jemaat Lanut Eltari Penfui, Klasis Kota Kupang Timur. Para peserta wajib mengikuti pertemuan perdana katekisasi khusus yang dimulai pada hari Sabtu 27 Juni pukul 10 pagi di gereja. Gereja membutuhkan seorang security. Batas waktu penerimaan sampai 27 Juni 2026. Informasi selengkapnya dapat dibaca pada Warta Cetak. Majelis Jemaat menyampaikan turut berduka cita atas berpulangnya Bapak Kekasih Octavianus Bonat di Rayon 5 pada hari Kamis 18 Juni, pemakaman pada hari Sabtu 20 Juni 2026. Oma Kekasih Irince Lengguang
di Rayon 11 pada hari Jumat 19 Juni 2026. Badan Pendapatan Daerah Kota Kupang mengadakan Pekan Panutan Pajak Daerah di wilayah Kecamatan Oebobo pada tanggal 23 hingga 26 Juni 2026, pukul 8 pagi hingga 3 sore di kantor Camat Oebobo. SMK Negeri 4 Kupang menerima murid baru secara online tanpa zonasi pada tanggal 24 hingga 26 Juni dan tanggal 1 hingga 2 Juli 2026. Kami mengundang anggota Seksi Usaha Dana, Panitia Pembangunan, untuk menghadiri rapat pada hari Kamis 25 Juni pukul 7 malam di Rumah Makan Bambu Kuning. Kehadiran jemaat dalam ibadah Minggu 14 Juni mencapai total 1.773 jemaat, terdiri dari 809 jemaat laki-laki dan 964 jemaat perempuan. Gereja menerima persembahan berupa padi 1 karung dari 1 keluarga di Rayon 25, padi 1 karung dari 1 keluarga di Rayon 3, padi 1 karung dari 1 keluarga di Rayon 10, padi 1 karung dari 1 keluarga di Rayon 25, padi 1 karung dari 1 keluarga di Rayon 23, dan padi 1 karung dari 1 keluarga di Rayon 23. Majelis Jemaat menyampaikan terima kasih. Laporan keuangan periode 13 hingga 19 Juni mencatat, saldo awal ditambah penerimaan Rp134.934.300. Pengeluaran Rp68.979.000. Saldo akhir Rp65.955.300. Penerimaan untuk pembangunan Rp4.888.200. Pengeluaran Rp17.361.500. Saldo akhir pembangunan Rp33.711.308. Sekian Warta Minggu ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Saya undang Bapak dan Ibu kita bangkit berdiri. Jemaat Tuhan yang terkasih, ibadat kita di dalam gedung gereja ini segera berakhir. Namun ibadah kita yang sesungguhnya di jalan-jalan kehidupan baru saja dimulai. Melalui perumpamaan orang Samaria yang murah hati, Tuhan telah meruntuhkan segala tembok eksklusivisme, kemunafikan, dan keegoisan kita. Ingatlah bahwa kedewasaan iman kita tidak diukur dari seberapa banyak kita menghafal firman, melainkan dari seberapa setia kita melakukannya. Dengarlah perintah Yesus Kristus kepadamu hari ini. Pergilah dan perbuatlah demikian. Pergilah ke tengah-tengah dunia ini. Hadirlah, temanilah, dan rawatlah mereka yang terluka, miskin, terpinggirkan, dan menderita tanpa memandang suku, kasta, atau golongan. Jadilah sesama manusia yang sejati bagi setiap orang yang dijumpai. Kasih Tuhan mengiringimu dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan
kembalilah dalam hidupmu, dalam setiap tugas tanggung jawabmu, serta arahkanlah hatimu kepada Tuhan untuk menerima berkat-Nya. Tuhan memberkati kamu. Cahaya kemuliaan-Nya akan tetap menyinari kamu. Ia menjaga dirimu dari panasnya matahari. Ia menjaga dirimu dari kegelapan malam yang menakutkan. Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus memberkati keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Bapak Ibu silakan duduk kembali. Jemaat Tuhan dipersilakan berdiri.